Ya, baik. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas, Bapak? Ya, ya. Oke, baik. Di sore hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah metalurgi fisik. Di pertemuan yang lalu, di minggu-minggu sebelumnya, sudah diceritakan mengenai eh, pengujian ya atau proses pengujian kekuatan dari sifat material yang akan diuji tersebut. Ada pengujian yang dilakukan secara destruktif, kemudian ada pengujian yang dilakukan secara non destruktif. Nah, pada eh, pertemuan minggu ini di hari ini kita akan mencoba membahas mengenai treatment atau semacam perlakuan. Jadi ketika material tersebut dilakukan semacam perlakuan, apa yang dilakukan adalah memberikan heat panas. Nah, untuk tampilan share screen-nya bisa keluar ya di layar. Untuk tampilan di layarnya, share screen-nya sudah bisa terlihat. Sudah, Pak. Ya, jadi di bagian ini merupakan eh, heat treatment of metal, eh, perlakuan panas yang dilakukan untuk materialnya logam. Nah, perlakuan panas pada logam atau yang biasa dikenal dengan heat treatment of metal ini merupakan suatu proses, jadi material tersebut dipanaskan. Kemudian setelah dipanaskan, lalu didinginkan logam yang sudah dipanaskan tersebut, sehingga logam ini masih dalam keadaan padat untuk tujuannya supaya bisa merubah sifat sifat mekaniknya. Jadi tujuan utama dari heat treatment of metal ini adalah untuk bisa merubah sifat secara mechanical properties untuk material tersebut. Nah, sifat-sifat yang dapat diubah dari perlakuan panas ini ada beberapa hal. Yang pertama, eh, bisa merubah untuk hal kekerasan ya atau nilai kekerasan atau hardnya yang kemarin bisa dilakukan dengan pengujian ya pengujian eh, destruktif untuk mengetahui kekerasan. Nah, dengan treatment ini dengan heat treatment yang diberikan bisa saja kekerasan material logam tersebut mengalami peningkatan. Jadi tujuannya dari sifat perlakuan panas ini memberikan logam yang lebih keras, lebih tahan terhadap aus dan mudah robek atau mudah rusak ya. Nah, lalu yang selanjutnya ketangguhan logam. Ketangguhan logam yang lebih tangguh, tangguh itu artinya tidak mudah fatik atau patah ketika material ini dipergunakan secara berulang atau secara kontinu, secara terus-menerus beberapa cycle sehingga material tersebut lebih tahan terhadap material tersebut terhadap patah atau mengalami kerusakan. Kemudian yang selanjutnya sifat yang diberikan juga dari perlakuan panas ini memberikan keuletan. Ulet itu dalam arti logam yang lebih kuat ya, lebih ulet atau lebih kuat, lebih mudah dibentuk. Jadi pada saat logam ini dibentuk dengan rupa yang sudah diinginkan, misalkan membentuk seperti roda gigi atau gear. Jadi pada saat material tersebut dipergunakan, material ini tidak mudah mengalami perubahan bentuk. Jadi ketika
menghadapi namanya friksi atau gesekan di antara material yang saling bersentuhan sehingga material tersebut tidak mengalami cepat mengalami perubahan. Nah, ini yang dimaksud dengan keuletan logam yang lebih ulet, lebih mudah dibentuk, dan setelah dibentuk tersebut materialnya akan lebih tahan. Lalu yang selanjutnya sifatnya yang diberikan dari perlakuan panas ini bisa memberikan kausan. Jadi kausan itu dalam arti material ini tidak mudah untuk memuai, tidak mudah untuk mengalami perubahan atau melebar ya pada saat terjadinya peningkatan suhu ketika material logam tersebut dipergunakan. Jadi material tersebut tidak mudah mengalami pemuaian. Logam yang lebih tahan aus dapat bertahan lebih lama. Lalu yang selanjutnya bisa juga memberikan nilai conductivity atau nilai penghantar listrik. Jadi kalau material ini digunakan untuk kawat listrik seperti kabel ya, kabel atau peralatan elektronik, sifat-sifat perlakuan panas yang diberikan pada material tersebut yang berupa material logam ini bisa meningkatkan konduktivitas listrik. Jadi konduktivitas, yang dimaksud dengan konduktivitas adalah kemampuan dari material logam tersebut untuk bisa menghantarkan medan listrik. Jadi kemampuannya semakin meningkat atau semakin baik nilainya untuk konduktivitas listrik tersebut. Ya, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa diingat ya dengan mudah. Dengan singkatan, ada kekerasan, kemudian memberikan ketangguhan, ulet, kausan, dan konduktivitas listrik. Itu adalah sifat-sifat yang dapat diberikan pada logam dengan cara memberikan heat treatment atau perlakuan panas pada logam tersebut. Lalu yang berikutnya untuk tampilan share screen-nya jelas terlihat ya, stabil, bisa terlihat. Nah, di bagian ini proses perlakuan panas umumnya secara umum ya, secara umum itu artinya secara general, secara mendasar, secara generalnya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, ada tahapan dilakukan terlebih dahulu proses pemanasan. Logam dipanaskan hingga suhu tertentu. Suhu tertentu ini bisa perkiraan antara sampai 800 derajat Celcius sampai sekitar 900 ya, 900 derajat Celcius. Lalu yang selanjutnya ini adalah gambar visual ya, bagaimana logam tersebut dipanaskan di ruang pemanas. Gambarnya seperti ini, ilustrasinya dari proses pemanasan tersebut dipanaskan pada suhu tertentu, dijaga suhu tersebut supaya tetap konstan. Setelah panas, maka logam tersebut kemudian di tahap berikutnya adalah proses untuk penahanan. Nah, penahanan ini diartikan sebagai logam dijaga pada suhu tertentu selama waktu tertentu. Jadi logam yang sudah dimasukkan di dalam sistem pemanas ini dijaga pada suhu tertentu. Suhunya tadi antara 800 Celcius bisa sampai sekitar 900 derajat Celcius. Proses penjagaannya dengan waktu tertentu, ada yang
dikondisikan pada waktu 30 menit, kemudian ada yang 1 jam, atau bahkan ada yang lebih cepat lagi 15 menit. Nah, tergantung keperluan apa yang ingin dilakukan, karena nanti ada proses pendinginan. Proses pendinginan ini ada yang didinginkan menggunakan media fluidanya itu udara, ada yang didinginkan menggunakan fluida cair berupa air atau minyak. Ya, lalu yang selanjutnya setelah dijaga sekitar 800 Celcius sampai sekitar 900, tahap selanjutnya adalah melakukan cooling. Cooling adalah pendinginan. Logam didinginkan dengan kecepatan tertentu. Ada kecepatan untuk mendinginkan. Seberapa cepat waktu yang dihabiskan untuk mendinginkan logam tersebut. Nah, proses pendinginannya ini memberikan pengaruh ya terhadap sifat logam tersebut atau sifat material logam tersebut. Jadi ada yang pendinginannya dengan kondisi yang lebih lama, dan pendinginan yang lebih cepat ini memberikan sifat yang berbeda untuk karakteristik kekuatan atau material dari logam tersebut. Lalu yang selanjutnya ada beberapa jenis perlakuan panas pada logam. Ada banyak jenis perlakuan panas, tetapi beberapa yang paling umum meliputi ada yang disebut dengan namanya annealing. Annealing ini merupakan proses yang digunakan untuk menghilangkan stres atau semacam tegangan internal dalam logam untuk menghasilkan ukuran butir. Karena kenapa di logam tersebut ada stres atau tegangan? Karena pada saat logam tersebut dibentuk ada proses tekanan ya atau stressing terhadap material logam tersebut. Nah, tegangan inilah yang terjadi di internal di dalam logam tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya logam dipanaskan hingga suhu tertentu. Jadi ada proses pemanasan. Dipanaskan hingga suhu tertentu, dijaga pada suhu tertentu selama waktu tertentu, dan kemudian didinginkan secara perlahan. Jadi ada proses pendinginannya secara perlahan. Sehingga kalau diartikan ini ke dalam bentuk grafik, diterjemahkan ya ke dalam bentuk grafik. Di bagian ini ada penjelasan, ini bidang Y dan ini adalah bidang X. Y menjelaskan nilai temperatur, suhu, dan bidang aksis X adalah time, waktu yang dihabiskan. Kemudian di bagian ini dijelaskan, di sini ada room temperatur, temperatur ruangan yang ada di sistem pemanas tersebut ya. Ini ada temperaturnya, masih temperatur standar ya, temperatur suhu ruangan sekitar 35 derajat Celcius. Lalu dinaikkan suhunya dinaikkan, terus dinaikkan. Nah, ketika dia sudah naik, ini ada namanya batas critical temperatur. Jadi ada temperatur kritis. Nah, temperatur kritis ini harus dilalui atau harus dicapai ya. Karena kalau misalnya panasnya hanya sampai di sini, lalu dijaga konstan, belum melewati critical temperatur, maka sifat dari heat treatment yang diberikan tersebut belum mampu bisa merubah sifat logam tersebut. Jadi harus melebihi critical temperatur. Temperaturnya sudah kritis, jadi artinya sudah
melewati temperatur kritis dari material yang ingin dilakukan heat treatment tersebut. Tahap selanjutnya di bagian ini terlihat ya, ada garis yang stabil. Ini merupakan penjagaan temperatur. Jadi ada temperatur dijaga konstan. Tadi ada penjelasan ya di bagian slide sebelumnya. Penahanan di bagian ini ada poinnya nomor 2. Logam dijaga pada suhu tertentu selama waktu tertentu. Jadi logam yang akan dipanaskan tersebut dijaga pada suhu tertentu selama waktu tertentu. Nah, ini adalah lamanya di bagian ini dijaga. Jadi sama berapa lama ya? Ada yang bisa sekitar 15 menit atau 30 menit untuk dijaga dengan temperatur yang konstan. Setelah dijaga pada temperatur konstan, lalu dilakukanlah cooling, pendinginan. Proses pendinginan inilah yang merubah sifat dari struktur logam tersebut. Jadi sifat material dari logam tersebut mengalami perubahan. Nah, lalu yang selanjutnya tadi dengan cara annealing. Lalu yang berikutnya perlakuan panas, beberapa hal yang lainnya ada yang digunakan dengan cara normalizing. Normalizing ini merupakan proses yang digunakan untuk menghasilkan struktur mikro yang seragam. Jadi struktur itu ya bisa diartikan susunan ya, bentuk dari secara mikroskopik. Kalau dilihat secara mikro dari material tersebut, kondisinya hampir serupa. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan cara normalizing. Logam dipanaskan hingga suhu tertentu, dijaga pada suhu tersebut selama waktu tertentu, dan kemudian didinginkannya dengan cara natural menggunakan udara. Nah, secara ini grafik seperti ini penjelasannya sama seperti yang tadi. Temperatur, kemudian bidang X ini time, dan ini adalah temperatur yang dijaga, dilakukan penaikan, dinaikkan suhunya, lalu dijaga di sini secara konstan, kemudian dilakukan pendinginan, cooling, menggunakan udara. Yang digunakan untuk mendinginkan logam tersebut ya menggunakan udara. Tujuannya supaya bisa mendapatkan struktur mikro yang seragam dari logam tersebut. Ya, nah itu merupakan bagian dari cara-cara yang dilakukan untuk bisa memberikan perubahan sifat material ya dari logam yang dilakukan heat treatment. Lalu yang selanjutnya tadi normalizing, kemudian ada juga dengan cara hardening. Hardening adalah proses yang digunakan untuk meningkatkan kekerasan. Ditujukan untuk meningkatkan kekerasan logam. Kalau yang tadi struktur mikro,
untuk menghasilkan struktur mikro yang seragam dengan cara normalizing. Lalu yang di bagian ini hardening digunakan untuk meningkatkan kekerasan logam. Jadi logamnya menjadi lebih keras ya atau hard ketika logam itu dipergunakan. Apa yang dilakukan untuk melakukan treatment supaya logamnya keras? Logam dipanaskan hingga suhu tertentu, dijaga pada suhu tersebut selama waktu tertentu. Jadi ada sama juga prosesnya selama waktu. Jadi ada waktu tertentu untuk memanaskan logam tersebut dengan waktu yang dilakukan dengan waktu tertentu dan didinginkan dengan cepat. Nah, inilah yang membedakan dengan kondisi yang ini ya, normalizing. Kalau normalizing ini didinginkan dengan udara, kemudian kalau yang ini didinginkan dengan cepat. Untuk pendinginan dengan cepat ini bisa menggunakan ini, water. Jadi ada perbedaan ya, jadi ada perbedaan secara grafik. Ini air cooling, ini normalizing, sedangkan yang water quenching ini digunakan untuk pendinginan pada material yang sifatnya bisa meningkatkan kekerasan logam. Nah, hal yang sama juga dilakukan ya antara normalizing, itu juga ada proses ini menjaga temperatur supaya konstan, kemudian ini juga sama konstan, tetapi cara pendinginannya yang berbeda. Ini ini dipanaskan lebih tinggi nilai panasnya, kemudian dijaga dengan konstan, lalu didinginkan dengan cepat. Untuk mendinginkan dengan cepat menggunakan water. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, apakah struktur mikro tersebut seragam? Ya jelas pasti mengalami perbedaan ya, karena proses pendinginannya dilakukan secara sangat cepat ya, pendinginannya dengan cepat. Jadi struktur mikro yang dimiliki pada kondisi hardening ini mengalami kondisi yang berbeda atau tidak seragam. Nah, di bagian selanjutnya itu merupakan proses hardening. Lalu yang berikutnya tempering. Untuk tempering ini adalah proses yang digunakan untuk mengurangi tegangan internal. Jadi ada stres internal dalam logam yang telah dikeraskan dan untuk meningkatkan ketangguhannya. Logam dipanaskan hingga suhu tertentu, dijaga pada suhu tersebut selama waktu tertentu dan kemudian didinginkan. Nah, jadi ada proses pendinginannya. Ya, lalu yang selanjutnya di bagian berikutnya, kalau yang tadi menceritakan mengenai perlakuan treatment ya, treatment atau heat treatment yang diberikan pada logam tersebut untuk bisa merubah sifat properties material dari logam tersebut. Nah, yang selanjutnya aplikasi perlakuan panas. Untuk aplikasi perlakuan panas pada material logam ini bisa digunakan dalam berbagai aplikasi. Ada yang dari proses hardening, kemudian ada proses normalizing, lalu ada proses annealing tadi, bisa dipergunakan untuk berbagai macam aplikasi. Nah, salah satunya di bagian ini ada aplikasi untuk manufaktur. Nah, untuk manufaktur nanti ya tinggal dilihat
karakteristik apa yang dihasilkan. Kalau misalnya dari bagian treatment yang diberikan untuk meningkatkan ketangguhan, berarti bisa dilakukan dengan cara tempering untuk suatu manufaktur tertentu, atau bahkan dilakukan hardening untuk meningkatkan kekerasan logam. Nah, ini nanti disesuaikan dengan manufaktur apa yang ingin dibuat. Apakah ingin membuat komponen logam seperti spare part ya, atau bagian part-part mesin, ini juga bisa dibuat di manufaktur. Apakah dengan cara hardening, atau dengan cara annealing, atau dengan cara normalizing, atau dengan cara tempering. Nah, sesuai dengan keperluan apa yang ingin dibutuhkan. Jadi kalau ingin mendapatkan material yang manufakturnya secara nanti keperluan untuk manufaktur, misalkan untuk gear ya atau roda gigi memiliki kekerasan yang cukup keras, ya berarti harus dilakukan secara treatmentnya secara hardening. Lalu yang selanjutnya konstruksi. Di bidang konstruksi juga bisa dipergunakan dari aplikasi treatment yang tadi, seperti membangun jembatan, bangunan, menara, dan lain sebagainya. Itu aplikasi-aplikasi yang bisa dipergunakan dari heat treatment terhadap logam tersebut. Lalu yang selanjutnya perbaikan perlakuan panas digunakan untuk memperbaiki sifat-sifat mekanik komponen logam yang telah rusak atau aus. Nah, ini juga bisa dilakukan aplikasi tersebut dengan kondisi untuk melakukan service atau maintenance ya terhadap komponen logam tersebut. Lalu yang selanjutnya perawatan perlakuan panas digunakan untuk menjaga sifat mekanik komponen logam dari waktu ke waktu. Jadi supaya material logam tersebut bisa memiliki long life atau umur yang lebih lama ya, long life-nya atau umur pakai yang lebih lama, sehingga bisa juga dilakukan treatment yang tadi. Jadi ada melakukan treatment, heat treatment untuk bisa memberikan sifat mekanik komponen logam dari waktu ke waktu menjadi lebih tahan lama. Ya, lalu yang berikutnya untuk tampilan share screen-nya stabil, jelas, terlihat ya. Terlihat, Pak. Ya. Nah, di bagian yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor ketika melakukan treatment panas, heat treatment panas. Yang pertama, beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah komposisi kimia dari logam tersebut. Jadi pada saat tadi melakukan treatment, jadi ada annealing, ada hardening, ada tempering, kemudian di bagian selanjutnya ini dipengaruhi oleh komposisi kimia. Komposisi kimia itu ya unsur. Jadi komposisi kimia ini membicarakan mengenai unsur logam tersebut. Jadi di beberapa minggu sebelumnya ya, itu sudah diceritakan unsur logam. Unsur logam itu misalnya untuk baja. Jadi ada berapa persen komposisi kimia untuk nilai karbon, kemudian berapa persen komposisi unsur kimianya untuk nilai fero, besi, lalu unsur-unsur yang lain. Nah, komposisi kimia ini memberikan kontribusi terhadap hasil perlakuan panas. Komposisi kimia logam menentukan suhu dan waktu yang diperlukan, jadi terpengaruh juga terhadap time, waktu,
lalu suhunya, karena kalau misalnya komposisi kimianya berbeda, ada lebih dominan unsur karbon atau lebih dominan unsur fero, ini suhu dan waktunya jelas berbeda dalam hal proses memanaskan dan waktu yang dijaga supaya konstan. Jadi ada waktu yang mengalami perbedaan. Kemudian ukuran dan bentuk komponen ini juga berhubungan dengan size ya, size atau dimensi. Ukuran dan bentuk komponen menentukan bagaimana panas didistribusikan di seluruh komponen. Jadi kalau misalnya komponen tersebut bentuknya kalau bola ya, seperti bantalan atau bearing. Ini kan bearing kalau di bagian tertentu kan ada bentuk seperti bola-bola kecil ya. Nah, bola-bola kecil itu kan mudah ya. Tapi kalau misalkan bentuknya cukup kompleks, artinya banyak lekukan, ada banyak radius-radius tertentu, atau banyak belokan dan lain sebagainya, sehingga untuk prosesnya juga membutuhkan perbedaan. Jadi ukuran dan bentuk komponen ini menentukan bagaimana panas tersebut bisa didistribusikan. Jadi kalau bentuknya kompleks, ya distribusi panasnya juga akan mengalami perbedaan. Inilah yang menjadikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Jadi kata kuncinya adalah hasil perlakuan panas. Jadi pada saat perlakuan panas tersebut dilakukan secara annealing, hardening, tempering, dan normalizing, maka memberikan distribusi panas yang berbeda ketika ukuran dan bentuk komponennya cukup kompleks. Lalu yang selanjutnya adalah kondisi yang disebabkan oleh atmosfer tungku. Atmosfer tungku ini merupakan bagian dari kondisi panasnya bagian tungku pemanas tersebut, supaya bisa memberikan pengaruh atau sifat permukaan. Atmosfer tungku dapat mempengaruhi sifat atau permukaan logam. Ini juga memberikan kontribusi atau dampak ya terhadap faktor yang memberikan pengaruh terhadap heat treatment yang diberikan pada logam. Lalu yang selanjutnya kecepatan pendinginan. Untuk kecepatan pendinginan ini mempengaruhi terhadap struktur mikro. Di bagian ini ada kecepatan pendinginan, itu ada yang pendinginan yang dilakukan menggunakan tadi ada fluidanya itu bisa udara, lalu bisa juga menggunakan water ya atau air. Nah, dalam hal ini kecepatan misalnya seberapa cepat mengalirkan udara atau seberapa cepat mengalirkan air pendingin, atau seberapa banyak debit air yang dikeluarkan untuk bisa mendinginkan material yang dipanaskan tersebut, material logam yang dipanaskan. Ya, nah ini merupakan bagian-bagian yang mudah ya untuk diingat secara singkat. Ada beberapa hal yang mempengaruhi hasil perlakuan panas. Yang pertama komposisi kimia logam, ukuran dan bentuk logam, lalu atmosfer, suhu lingkungan ya, atmosfer dari tungku tersebut, tungku pemanas, serta cepatnya proses pendinginan. Jadi seberapa cepat proses pendinginan juga memberikan kontribusi terhadap perlakuan panas pada logam. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari heat treatment ini? Yang pertama,
perlakuan panas merupakan proses penting. Jadi ketika treatment tersebut diberikan, memberikan proses penting yang digunakan untuk tujuannya merubah sifat mekanik. Sifat mekanik itu ya tadi kekerasan material ya, kekerasan materialnya logam, keuletan, lalu ketahanan ini bisa diartikan terhadap korosi atau ketahanan terhadap material mudah rusak atau mudah sobek dan lain sebagainya. Lalu perlakuan panas juga bisa mengubah sifat mekanik, misalnya yang lain, kemampuan untuk sebagai konduktivitas listrik, jadi atau penghantar listrik, itu juga memberikan pengaruh terhadap sifat conductivity elektrik untuk sifat material logam. Lalu yang selanjutnya dengan memilih jenis perlakuan panas yang sesuai itu ya yang tepat ya. Tadi ada 4 model ya, normalizing, annealing, tempering, kemudian hardening. Nah, ini disesuaikan dengan tujuannya apa, apakah ingin mendapatkan kekerasan lebih keras atau ingin mendapatkan struktur mikro yang seragam. Nah, itu dipilih yang sesuai, dimungkinkan untuk menghasilkan logam dengan sifat-sifat yang lebih optimal dalam aplikasi yang diperlukan. Jadi poinnya adalah karena tidak semuanya harus digunakan ya, jadi disesuaikan di bagian akhirnya material logam ini digunakan untuk apa? Apakah untuk menghasilkan nilai yang kuat, kekuatan, atau menghasilkan struktur yang seragam, harus dilakukan dengan heat treatment yang berbeda. Ya, nah ini merupakan bagian treatment perlakuan panas. Lalu yang selanjutnya perlakuan permukaan logam. Kalau tadi memberikan panas, mengalirkan aliran panas, di bagian selanjutnya adalah memberikan perlakuan permukaan logam atau ini tambah R ya, surface treatment of metal. Jadi treatment terhadap kulit itu ya surface atau permukaan untuk logam tersebut. Nah, perlakuan permukaan logam adalah proses yang digunakan untuk mengubah sifat ya, sifat permukaan logam. Sifat yang dapat diubah dengan perlakuan permukaan yang pertama bisa merubah penampilan. Jadi supaya logam tersebut tidak terlihat kusam atau tidak menarik untuk dilihat, ini bisa dirubah dengan surface perlakuan permukaan logam supaya lebih mengkilap, kemudian lebih halus. Jadi kalau melihat unsur-unsur logam yang mengkilap ya, seperti stainless itu kan mengkilap ya, itu ada treatmentnya, ada perlakuan permukaan logam, atau lebih berwarna. Jadi logam tersebut juga bisa diberikan warna-warna tertentu. Nah, lalu yang selanjutnya untuk memberikan ketahanan korosi di permukaan logam ini, bisa untuk memberikan ketahanan korosi. Ketahanan korosi perlakuan permukaan dapat digunakan untuk melindungi logam dari korosi dengan membentuk lapisan pelindung. Lapisan pelindung itu ya dilapisi permukaan logam tersebut
Ada yang dilapisi dengan lapisan tipis menggunakan krom atau menggunakan nikel. Itu tujuannya untuk bisa meningkatkan ketahanan korosi. Nah, yang selanjutnya bisa juga menambahkan nilai lebih keras, kekerasan pada materialnya. Jadi material tersebut lebih keras di permukaan ya, di permukaannya menjadi lebih keras, jadi tidak mudah terluka atau tidak mudah sobek ketika mengalami kontak dengan material yang lain karena dilapisi di bagian permukaannya. Perlakuan permukaan dapat digunakan untuk meningkatkan kekerasan permukaan logam sehingga membuatnya lebih tahan terhadap aus atau robek. Lalu yang selanjutnya bisa juga meningkatkan konduktivitas listrik. Perlakuan permukaan dapat digunakan untuk mengubah konduktivitas listrik logam. Jadi konduktivitas listrik logam ini juga bisa dilakukan surface treatment of metalnya. Jadi memberikan perlakuan permukaan logam. Selanjutnya kekuatan ikatan. Perlakuan permukaan dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan ikat ya antar logam tersebut. Jadi antara logam semakin kuat ikatannya antar atom ya, antar atom logam atau strukturnya menjadi kuat dan bisa lebih kuat seperti menjadi lentur ya. Kalau plastik atau karet itu ketika ditarik atau dilakukan ya atau lengkung, uji kelengkungan atau uji lengkung, maka dia akan kembali normal kembali. Nah, itu juga bisa memberikan perlakuan permukaan pada logam, surface treatment of metal. Ya, lalu yang berikutnya di bagian selanjutnya, jenis-jenis perlakuan permukaan secara umum, bagaimana melakukan perlakuan pada permukaan logam tersebut. Yang paling umum, yang pertama ada yang dilakukan dengan cara pelapisan, yang bagian ini dilapisi. Proses yang digunakan melapisinya itu ada yang menggunakan cat. Cat ini ya, ini sudah umum ya. Misalnya tiang besi atau penyangga besi itu kan seringkali dilakukan cat ya, atau dilapisi cat. Ada cat yang berwarna hitam atau berwarna putih, warna coklat, warna kuning dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari perlakuan permukaan. Lalu yang selanjutnya ada juga dengan cara menambahkan enamel atau logam lain. Proses yang digunakan untuk memberikan lapisan tipis pada permukaan logam dengan memberikan unsur krom atau nikel. Nikel atau krom tersebut dilapiskan pada logam yang ingin dilapisi tersebut. Nah, di bagian selanjutnya, konversi adalah proses yang digunakan untuk mengubah sifat permukaan logam secara kimiawi. Jadi ada juga yang merubah karakteristik secara pengubahan dengan perlakuan permukaannya itu dengan cara konversi. Proses yang digunakan mengubah sifat permukaan logam secara kimiawi seperti menjadikan logam tersebut secara bersifat anoda atau dilakukan oksidasi. Nah, itu cara-cara yang dilakukan pada permukaan logam. Nah, ini adalah cara yang dilakukan pada permukaan logam tersebut dengan metode
gas carburizing. Gas carburizing ya kalau diilustrasikan ya kurang lebih seperti ini. Di sini ada gas yang masuk di bagian inlet, carburizing gas, dan yang ingin dilapisi ini adalah merupakan objeknya, objek dari logam tersebut, bentuknya ya seperti itu, misalnya seperti lempengan ya, atau seperti koin, lalu dilakukan gas carburizing. Gas carburizing adalah proses perlakuan panas yang bertujuan untuk meningkatkan kadar karbon. Jadi di bagian ini tujuannya meningkatkan nilai C, nilai karbon pada permukaan baja. Jadi kalau ini merupakan baja lempeng atau baja berupa lempengan koin, itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Nah, yang berikutnya hal ini dilakukan dengan memanaskan, karena kalau misalnya hanya memberikan ini tanpa dipanaskan, ya proses menempelnya gas carburizing tersebut di bagian permukaan baja tersebut akan lebih sulit ya untuk menempel, sehingga dipanaskanlah baja ini pada suhu 900 derajat Celcius dalam atmosfer gas yang kaya akan karbon aktif. Nah, itu merupakan bagian yang dilakukan. Lalu karbon yang kemudian berdifusi ke dalam permukaan baja menghasilkan lapisan keras. Jadi di bagian ini nanti baja-baja yang sudah terlapisi oleh gas yang mengandung unsur karbon tersebut, permukaannya menjadi lebih keras. Nah, di lapisannya menjadi lebih keras. Ya, lalu yang selanjutnya dari proses gas carburizing ini, bagaimana prosesnya? Yang pertama, tahapannya dilakukan dulu pembersihan. Baja tersebut harus dibersihkan, jadi sebelum dimasukkan ke dalam tempat pelapisan, ini baja harus dibersihkan supaya pada saat nanti ketika nilai karbon tersebut diberikan, dimasukkan ke dalam bagian ini, maka bisa menempel dengan sempurna. Yang dibersihkan yang pertama, ketika ada kotoran yang menempel dan minyak, itu juga harus dibersihkan. Lalu yang selanjutnya, tahapan selanjutnya dipanaskan. Baja dipanaskan hingga mencapai 800 sampai 870 sampai 950. Biasanya antara range suhunya segitu ya, 870 Celcius dan 950 Celcius. Kemudian yang selanjutnya, gas carburizing seperti ini, gasnya itu bisa berasal dari metan atau etana atau propan, dialirkan ke dalam tungku. Gas ini terurai menjadi karbon atom yang terdifusi atau bercampur ke dalam baja. Jadi karbon tersebut akan menempel ya di permukaan baja tersebut. Kemudian yang selanjutnya, tahapannya proses gas carburizing ini penahanan. Baja ditahan pada suhu carburizing selama waktu yang ditentukan. Jadi ada waktu juga yang ditentukan. Jadi pada saat sudah menempel juga ini harus dijaga ya waktunya, pada waktu tertentu dijaga waktu
waktu tertentu tergantung pada ketebalan lapisan yang diinginkan. Jadi semakin tebal lapisan tersebut, ya berarti waktu yang dihabiskan akan semakin lebih lama. Nah, tahapan selanjutnya setelah dilakukan pelapisan tersebut, yang berikutnya adalah proses quenching. Baja didinginkan dengan cepat, biasanya dengan menggunakan medianya itu air atau minyak untuk menghasilkan sifatnya martensit. Sifat martensit pada permukaan lapisan baja tersebut. Yang selanjutnya, tahapan berikutnya adalah tempering. Baja dipanaskan kembali pada suhu yang lebih rendah untuk menghilangkan atau mengurangi tegangan internal dan meningkatkan ketangguhan. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang menjadikan poin-poin penting ya yang perlu diketahui bagaimana proses-proses tersebut terjadi pada saat proses gas carburizing. Ada tahapan terlebih dahulu, pembersihan, dipanaskan, pengenalan gas atau mengalirkan gas, ditahan pada suhu tertentu. Ini quenching, ini proses pendinginan. Tempering ini dipanaskan kembali pada suhu yang lebih rendah untuk menghilangkan tegangan internal. Jadi ada 6 bagian yang menjadikan proses carburizing tersebut bisa berjalan dengan baik. Ya, lalu yang berikutnya di tahap selanjutnya, apa saja manfaat yang didapatkan ketika melakukan treatment gas carburizing ini. Yang pertama, meningkatkan kekerasan. Ini ya tadi sesuai penjelasan di slide sebelumnya. Tujuannya untuk meningkatkan kekerasan, kemudian ketahanan, aus permukaan. Lapisan carburized ini memiliki kekerasan yang jauh lebih tinggi daripada baja inti. Jadi kalau ini adalah dalamannya, lempengan itu merupakan lempengan baja inti, berarti lapisannya itu lebih keras. Jadi kalau bisa diartikan ya lapisannya lebih keras dari baja inti sehingga lebih tahan terhadap kondisi tergores atau mengalami keausan ya atau mengalami perubahan. Nah, di yang selanjutnya meningkatkan fatigue strength. Fatigue itu ya patah, strength itu kekuatan patahnya. Gas carburizing dapat meningkatkan kekuatan fatigue baja, membuatnya lebih tahan terhadap retak akibat beban yang berulang. Jadi kalau nanti ada penggunaan beban material ini digunakan untuk beban tertentu, misalnya penggunaan secara berulang, dia akan lebih tidak mudah patah atau tidak mudah fatigue. Kemudian mempertahankan ketangguhan inti baja tetap lunak dan ulet. Lunak, ulet sehingga komponen tidak mudah patah. Ini adalah bagian yang perlu dipertahankan dari material yang sudah dilapisi gas carburizing tersebut. Tahap selanjutnya proses yang bersih dan ramah lingkungan. Gas carburizing tidak menghasilkan limbah padat atau limbah cair yang berbahaya sehingga ramah lingkungan dibandingkan dengan metode carburizing yang lainnya. Karena gas ini ya sudah langsung terhubung atau menempel di bagian ini, jadi tidak terbuang lagi ke
lingkungan. Nah, ini merupakan manfaat yang bisa didapatkan dari gas carburizing tersebut. Lalu yang tahapan selanjutnya, aplikasi dari gas carburizing ini ketika treatment ini dilakukan, yang pertama bisa membuat gigi yang digas carburize lebih tahan dan tahan terhadap kausan. Gigi ini artinya ya roda gigi ya. Roda gigi yang dilakukan carburize lebih tahan lama dan tahan terhadap kausan. Bantalan atau bearing yang dilakukan gas carburize lebih tahan lama dan menahan beban yang lebih berat. Camshaft poros pada part mesin lebih tahan lama dan tahan terhadap sifat aus. Gasket pelindung lebih tahan lama juga terhadap kebocoran. Perkakas mesin ya, perkakas peralatan perkakas yang dilakukan carburize ini juga lebih tajam, misalnya seperti gunting, pisau atau gergaji besi dan lain sebagainya. Ketika dilakukan carburize ini juga memberikan sifat yang lebih tajam ya pada saat digunakan untuk memotong benda tertentu. Ya, nah kalau tadi menggunakan metode gas carburizing, lalu yang selanjutnya perlakuan pada permukaan logam juga bisa digunakan dengan cara pack carburizing. Pack carburizing ini ya berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi menggunakan gas, kalau ini menggunakan pack carburizing. Ilustrasi penjelasan dari pack carburizing itu ya kurang lebih seperti ini penjelasannya, gambarannya. Nah, ini merupakan bagian di sini yang mau dilapisi permukaannya, yang lingkaran ini. Kemudian ini benda kerja atau objek yang akan dilapisi. Di sekelilingnya ini berbeda ya, kalau tadi menggunakan gas, tapi di sekelilingnya itu ada serbuk arang kayu atau arang ya, serbuk arang kayu atau arang kayu. Di dalamnya diletakkan di bagian tersebut, kemudian kondisinya berada pada wadah tertentu dengan wadahnya ini terbuat dari kotak baja. Ini bisa dibuka, tutupnya ini bisa dibuka kemudian ditutup ketika mau dipergunakan. Di bagian akhirnya ini, di bagian akhir bawahnya ya, di bagian bawahnya ini dilakukanlah pemanasan. Jadi karena menggunakan serbuk arang kayu, ketika dipanaskan pada suhu tertentu, maka dia akan mengalami pemanasan ya, atau combustion, terjadinya pembakaran. Panas untuk carburizing. Ya, pack carburizing adalah salah satu metode untuk perlakuan panas. Ini digunakan untuk meningkatkan kekerasan permukaan baja dengan cara mendifusikan karbon. Jadi ini ada CO ini CO ya, yang di serbuk arang kayu ini mengandung unsur CO, karbon monoksida. Karbonnya itu yang pindah ke sini, ke benda kerja. Jadi karbonnya yang menempel di permukaan baja tersebut. Proses ini dilakukan dengan memanaskan baja yang dikelilingi oleh media karburisasi seperti arang, grafit atau campuran. Jadi di sini dikelilingi oleh material yang bisa terbakar. Ada arang, grafit atau campuran keduanya dengan suhu yang dipergunakan antara range-nya ini 850 Celcius hingga 950. Jadi tetap
memanaskannya pada temperatur yang cukup tinggi ya, pada suhu 850 sampai 950. Ya, lalu yang selanjutnya prinsip kerja dari carburizing ini yang pertama adalah dilakukan dengan cara dipanaskan, pemanasan, kemudian difusi karbon. Untuk pemanasan, baja tersebut ditempatkan dalam wadah berisi media. Jadi di bagian ini baja ini diletakkan. Ini adalah unsur bajanya yang berupa silinder ya, atau lempengan tersebut. Media karburasi dan dipanaskan hingga mencapai temperatur yang diinginkan. Difusi karbon pada temperatur tinggi, karbon dari media karburisasi akan berdifusi ke dalam permukaan baja. Semakin lama waktu pemanasan, semakin banyak karbon yang akan terdifusi ke dalam baja. Jadi itu adalah poinnya. Jadi semakin banyak karbon, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan. Pendinginan. Setelah waktu pemanasan yang ditentukan, baja didinginkan dengan cara yang dikendalikan seperti pendinginan dengan air atau oli. Itu yang dilakukan oleh sistem kerja dari pack carburizing tersebut. 1, 2, 3. Nah, hasil yang didapatkan dari pack carburizing, permukaan menjadi lebih keras. Ini permukaan lebih keras karena kandungan karbon. Permukaan baja meningkat. Inti baja itu ya bagian dalam dari lapisan baja tersebut tetap ulet karena proses difusi karbon hanya terjadi pada permukaan baja. Inti baja tidak mengalami perubahan kekerasan yang signifikan. Lalu yang berikutnya di bagian selanjutnya ketahanan aus yang lebih baik. Permukaan baja yang lebih keras akan lebih tahan terhadap sifat aus terhadap material yang dipergunakan tersebut. Nah, itu merupakan bagian yang didapat dari hasil pack carburizing. Lalu yang selanjutnya, apa nilai kelebihan ya, atau sisi positif dari kelebihan pack carburizing ini? Prosesnya cukup simpel ya, karena ya hanya menggunakan serbuk arang kayu. Kemudian ya relatif murah lah ya, karena arang kayu sebagai bahannya. Dapat digunakan untuk berbagai jenis baja. Tipe baja ya hampir semuanya bisa digunakan. Menghasilkan permukaan baja yang lebih keras dan tahan aus. Lalu inti baja tetap ulet. Itu adalah sisi lebihnya atau positif dari pack carburizing. Nah, lalu bagaimana dengan nilai minus yang dimiliki oleh pack carburizing pada saat metode ini digunakan? Prosesnya relatif lama karena ini combustion ya, membakar itu harus mampu menyalakan serbuk arang kayu ini sampai bisa terbakar, sampai bisa mendapatkan titik nyala dari serbuk arang kayu tersebut, sehingga waktu yang diperlukan relatif lebih cukup lama jika dibandingkan dengan metode gas ya. Tadi kalau gas itu kan hanya mengalirkan gas, tapi di bagian ini diawali proses memanaskan terlebih dahulu. Nah, distribusi pada permukaan baja
bisa saja cenderung tidak merata. Ini sisi kurangnya, kekurangannya. Jadi ada permukaan lapisan dari, misalkan di bagian ini, karena lebih dekat dengan sumber panas di bagian sini ya, ini ternyata lapisannya lebih tebal. Kemudian di bagian yang berikutnya, karena terlalu jauh sehingga lapisannya lebih tipis. Nah, ini yang bisa menyebabkan distribusi karbon pada permukaan baja tidak selalu merata antara sisi atas, sisi bawah, sisi kiri, dan sisi kanannya. Itu adalah bagian sisi kurang ya dari metode yang digunakan menggunakan PEG carboresin. Lalu yang selanjutnya, dapat terjadi distorsi. Distorsi ini ya semacam perbedaan. Distorsi itu ya ada perbedaan untuk lapisan. Jadi perbedaannya cenderung tidak merata. Jadi ada bagian yang tidak halus atau tidak terlapisi. Nah, ini yang seringkali terjadi di kondisi PEG carboresin. Ya, itu adalah bagian yang sisi kurang ya dari metode PEG carboresin. Nah, untuk aplikasi dari PEG carboresin ini ya sama halnya seperti yang gas carboresin untuk lapisan gigi atau roda gigi. Kemudian bearing atau bantalan ini juga bisa dilakukan. Bushing, cam, pulp itu bagian-bagian yang bisa dipergunakan ya untuk PEG carboresin. Ya, nah contoh media karburasi untuk PEG carboresin seperti medianya ya, medianya itu ya yang ada di sini. Ini merupakan media carboresin. Ada yang menggunakan arang, ada yang menggunakan grafit, ada yang di mixing, dicampur arang dan grafit, dicampur 50%, 50%, 50% arang, terus 50% grafit. Bahan karburisasi komersial tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran dan dapat memberikan hasil yang lebih konsisten. Nah, ini medianya yang digunakan untuk membuat karburisasi pada lapisan permukaan logam. Ya, lalu yang selanjutnya jenis-jenis perlakuan permukaan logam ini yang tadi ada dengan cara dipoles, pembersihan. Pemolesannya itu ya secara umum ya, pemolesan adalah proses yang digunakan untuk menghaluskan permukaan logam. Ini dengan cara abrasif ya. Abrasif itu ya artinya dipoles, ada yang dengan cara pengikisan. Ada yang menggunakan amplas logam. Jadi logam tersebut diamplas. Lalu yang selanjutnya pembersihan dalam proses yang digunakan untuk menghilangkan, pertama ada kotoran, debu, kemudian minyak, kontaminan lainnya dari permukaan logam. Nah, faktor-faktor ini yang memberikan pengaruh perlakuan permukaan. Yang pertama, jenis logam. Ada beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap hasil perlakuan. Yang pertama, jenis logam.
kondisi permukaan, ketebalan lapisan, dan metode aplikasi. Untuk metode aplikasinya ya ini memberikan kontribusi terhadap nilai uniform atau keseragaman dari lapisan logam tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya kalau tadi ada menggunakan proses karburisasinya ini menggunakan arang ya, grafit atau arang. Di bagian selanjutnya karburisasinya ini menggunakan cairan. Karburasi cair proses perlakuan baja dengan media cair. Yang digunakan adalah media cair, garam cair, menggunakan NaCl ya kalau garam itu. Koil pemanas, benda kerja, steel ini ya, ini adalah benda kerjanya. Steelnya tempat wadahnya ini. Kemudian batu tahan api. Jadi masih dalam tahapnya itu masih perlu dilakukan proses pemanasan. Karburasi cair juga dikenal sebagai carbonitriding cair, adalah metode perlakuan panas yang digunakan untuk meningkatkan kekerasan permukaan baja dengan cara mendifusikan karbon dan nitrogen ke dalam permukaan baja. Lalu proses ini dilakukan dengan memanaskan baja yang direndam dengan media cair. Medianya itu garam ya, garam cair atau ini cyanurik cair dengan suhunya itu 850 sampai 950 Celcius selama beberapa jam. Jadi lebih lama ya prosesnya, waktu yang dibutuhkan atau waktu yang dihabiskan untuk metode karburasi cair ini. Nah, prinsip kerja dari karburasi cair sama seperti yang metode yang lainnya. Yang sebelumnya tadi ada tahapan pemanasan, difusi karbon, yang didifusikan itu karbon dan nitrogen. Karena cairannya itu menggunakan NaCl, natrium klorida. Dari media cair akan berdifusi ke dalam permukaan baja. Semakin lama waktu pemanasan, semakin banyak karbon dan nitrogen yang akan terdifusi. Terdifusi itu artinya ya menempel ke dalam baja tersebut. Selanjutnya proses pendinginan. Pendinginan adalah waktu pemanasan ditentukan, baja didinginkan dengan cara yang dikendalikan seperti pendinginan menggunakan air atau oli. Nah, lalu bagaimana dengan hasil yang didapatkan? Untuk hasilnya permukaan baja lebih keras dan lebih kuat. Inti baja juga sama, tetap ulet, ketahanan aus yang lebih baik, ketahanan terhadap korosi yang lebih baik, nitrogen yang terdifusi ke dalam baja dapat meningkatkan ketahanan baja terhadap korosi. Itu adalah hasil-hasil yang bisa didapatkan dari karburasi cair untuk melapisi permukaan logam tersebut. Kemudian bagaimana keunggulan atau nilai positif dari bagian metode yang digunakan ini? Prosesnya lebih relatif cepat dan seragam. Ini ada perbedaan ya, kalau yang tadi menggunakan arang atau grafit, ini bisa tidak seragam, tetapi di bagian ini bisa seragam.
dibandingkan dengan pack carburizing. Karburasi cair menghasilkan difusi karbon, nitrogen yang lebih seragam dan lebih cepat. Lalu dapat digunakan untuk berbagai jenis baja. Mau baja campuran, baja paduan, ini juga bisa digunakan di bagian karburasi ini. Menghasilkan permukaan baja yang lebih keras, kuat, dan tahan aus. Lalu di bagian selanjutnya memiliki ketahanan terhadap korosi yang lebih baik. Nitrogen yang terdifusi ke dalam baja dapat meningkatkan ketahanan baja terhadap korosi. Ini adalah cara-cara yang cukup bagus ya, artinya bisa menghasilkan yang lebih seragam. Ini dalam hal sisi lebihnya atau sisi unggulnya untuk metode karburasi cair. Ya, untuk suaranya stabil ya. Tampilan share screen-nya bisa jelas terlihat. Jelas, Bapak. Ya. Nah, di bagian yang berikutnya adalah nilai minus atau kekurangan yang dimiliki dari metode ini. Prosesnya lebih mahal jika dibandingkan dengan pack carburizing. Ya, ini berhubungan dengan cost, dengan biaya yang dikeluarkan. Lalu sistemnya sepertinya lebih besar ya, atau lebih kompleks jika dibandingkan dengan pack carburizing. Media cair yang digunakan dalam karburasi cair lebih mahal daripada media karburasi yang digunakan dalam pack carburizing. Dapat terjadi emisi gas beracun. Nah, ini yang berbeda dengan metode yang tadi, yang lainnya. Dia menghasilkan emisi gas beracun. Beberapa media cair yang digunakan dalam karburasi cair dapat menghasilkan emisi gas beracun sehingga memerlukan ventilasi yang baik selama proses. Jadi pada saat ini dilakukan di dalam ruangan, di dalam ruangan tertentu ya, apalagi ruangannya tertutup ya, perlu dilakukan atau dibuat adanya ventilasi supaya operator atau orang yang mengoperasikan keadaan ini atau kondisi karburasi cair ini tidak mengalami keracunan. Itu yang perlu diperhatikan di metode ini. Nah, lalu yang selanjutnya, permukaan baja dapat mengalami distorsi. Distorsi pada baja dapat terjadi selama proses pemanasan dan mungkin memerlukan proses straightening. Straightening tambahan ini, straightening ini artinya pelurusan. Pelurusan. Jadi kalau misalnya ini adalah benda kerjanya ini ya berbentuk kotak. Lalu di bagian karburasi cair ini nanti kondisi permukaan atau kondisi di bagian ininya ada mengalami gelombang. Karena kan air ini kan bergelombang ya. Ketika ini garam cair lalu dipanaskan sampai tadi suhunya 850 atau sampai 900 derajat Celcius, pasti terjadi pendidihan ya, atau ininya mengalami bubble. Nah, kondisi ini yang menyebabkan permukaan baja mengalami distorsi. Distorsi itu artinya permukaannya menjadi tidak merata. Jadi karena cairan tersebut panas dan mendidih, sehingga ketika didinginkan ada permukaannya ada yang tidak rata. Nah, tidak rata inilah yang dilakukan lagi di tahapan selanjutnya, melakukan straightening tambahan. Straightening tambahan itu artinya ya meluruskan permukaan tersebut.
Jadi ini dilakukan perlakuan lain atau treatment yang berbeda. Ya, contoh media cair untuk karburasi bisa menggunakan garam, garam cair yang paling umum digunakan, cyanurit cair, kemudian kombinasi campuran. Berarti kalau campuran ya bisa 50%, ini juga 50% garam cair dan 50% cyanurit cair. Tujuannya supaya bisa memberikan keseimbangan antara kekerasan, kekuatan, dan ketahanan aus. Ya, nah dari hal-hal yang diceritakan tadi ada beberapa poin yang bisa disimpulkan di pertemuan ini. Dari perlakuan permukaan logam, yang pertama bisa disimpulkan perlakuan permukaan adalah proses yang penting, tujuannya untuk mengubah sifat permukaan logam. Kemudian dengan memilih jenis perlakuan permukaan yang tepat dimungkinkan untuk menghasilkan logam dengan sifat yang tujuannya supaya bisa optimal dengan penggunaan pada aplikasi tertentu. Gas carburizing adalah proses perlakuan panas yang efektif untuk meningkatkan nilai keras, tahan aus, fatigue, tidak mudah patah. Proses ini bersih, ramah lingkungan, dan banyak digunakan pada berbagai komponen atau peralatan di industri. Lalu pack carburizing adalah metode perlakuan panas yang efektif untuk meningkatkan kekerasan permukaan. Proses ini relatif sederhana dan murah dan dapat digunakan untuk berbagai jenis baja. Lalu pack carburizing ini menghasilkan permukaan yang keras dan tahan aus dan inti baja tetap ulet. Nah, ini adalah kesimpulan yang didapatkan. Jadi ketika melakukan pelapisan permukaan logam ya tujuan utamanya itu harus dilihat terlebih dahulu apa yang ingin diperoleh, untuk aplikasi apa yang digunakan, nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan keperluan aplikasi tersebut. Nanti bisa saja menggunakan hardening, menggunakan gas, atau menggunakan metode cair, karburasi cair. Lalu pack carburize itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk melapisi permukaan logam. Ya, oke, baik. Mungkin saya rasa sampai di sini perkuliahan untuk mata kuliah metalurgi fisik. Lalu untuk tambahan bacaan atau tambahan bahan baca atau referensi, nanti bisa melakukan download di Google Classroom. Kemarin itu saya kirimkan ebook mengenai fisikal metalurgi. Nanti bisa coba dibuka di ebook tersebut penjelasan dari perkuliahan pertemuan minggu ini ya, yang membahas mengenai gas carburizing, kemudian membahas mengenai karburasi cair, lalu metode yang digunakan untuk memberikan mechanical properties atau kekuatan material dengan cara melakukan heat treatment atau memberikan perlakuan panas pada material logam tersebut. Ya, oke, baik. Ada diskusi atau ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup ya di sore hari ini untuk mata kuliah
metalurgi fisik,